Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afdatri Pradana dengan NPM 247822091 dari kelas 3C. Di sini saya akan melakukan kuis ya, kuis atau UTS, yang dimana di sini kita akan melakukan analisis deskriptif, analisis statistik deskriptif ya, yang dimana di sini kita diberikan sebuah dataset ya, sebuah dataset mengenai yang namanya itu Ames Housing ya, dalam format CSV atau berbentuk tabel ya, yang dimana di sini dataset ini berisi informasi tentang berbagai properti rumah di kota Ames ya. Nah, yang dimana di sini dataset ini mencakup entah itu ukuran, harga, habis itu luas tanah, dan masih banyak informasi lainnya ya. Seperti itu. Nah, tujuan dari kegiatan yang kita lakukan saat ini adalah untuk menunjukkan langkah demi langkah proses pembersihan data dan analisis statistik deskriptif. Melalui melalui kegiatan ini kita bisa memahami karakteristik data dan menyiapkan dataset agar bersih serta siap digunakan untuk kita analisis lanjutan seperti pemodelan ataupun prediksi gitu. Nah, selanjutnya eh, kita akan ini ya, lanjut ke ini ya, apa namanya, persiapan data ya, di persiapan data, yang dimana di sini kita diminta untuk memperkenalkan software yang kita gunakan, lalu library, lalu cara membaca dataset, lalu menyebutkan ukuran data dan isi kolom. Nah, di sini software yang kita gunakan jelas ini ya, Google Colab. Lalu library yang digunakan di sini kita mengimpor beberapa library. Yang pertama itu ada Pandas, lalu NumPy, habis itu mana lagi? Ini ya Matplotlib, lalu yang terakhir Seaborn ya, Seaborn. Nah, jadi ada 4 ya. Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Nah, fungsi-fungsi library ini juga berbeda-beda ya. Yang pertama itu Pandas, yang dimana itu digunakan untuk membaca dan mengelola dataset dalam bentuk tabel. Seperti dataset yang kita punya tadi, itu kan formatnya CSV, yang dimana CSV itu berisi data frame-nya itu tabel-tabel lah. Lalu yang kedua itu library NumPy, yang digunakan untuk perhitungan matematis dan pengolahan data numerik, yang dimana ini berfokus ke tipe data dengan jenis uh, kuan, kuantitatif ya, kuantitatif. Lalu yang ketiga ini Matplotlib, yang dimana ini digunakan untuk membuat visualisasi dasar seperti histogram atau box plot ya. Ini membuat grafik histogram gitu ataupun box plot. Lalu yang terakhir ini apa namanya, library Seaborn, yang dimana ini digunakan untuk membuat visualisasi statistik yang lebih menarik dan informatif, misalnya grafik distribusi dan hubungan antar variabel. Oke. Nah, di sini kita fokus ke yang pertama dulu ya. Nah, di sini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, di sini kita pertama-tama itu membaca datasetnya dulu ya, dengan mengimpor library Panda. Seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa library Panda ini untuk membaca data frame yang berformat tabel. Dan di sini juga dia nih akan menampilkan jumlah baris dan juga jumlah kolom ya, dengan fungsi Python, yaitu eh, apa, shape dan ya, shape. Nih, kita run aja. Oke. Nah, kenapa error? Karena sebelum kita menjalankan kode yang ada di sini ya, kita harus mengimpor datasetnya dulu. Nah, ini ya, Ames Housing. Kita harus impor agar kode ini kebaca ya. Nah, ini kebetulan kode yang saya buat kemarin ya. Ini saya buat salinannya agar di Google Drive itu tidak nge-tracking time-nya.
Nah, ini udah kita impor. Nah, sekarang baru kebaca nih. Ukuran datasetnya itu jumlah baris dari dataset Ames Housing ini adalah 2930, sedangkan jumlah kolomnya yaitu 82. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi kolom kualitatif dan kuantitatif ya, berdasarkan jenis tipe datanya, ya kan? Nah, pemeriksa yang dimana ini mencangkup proses pemeriksaan awal ya. Nah, di sini kalau kalian tahu bedanya kualitatif dan kuantitatif itu, kalau kualitatif itu jenis tipe data yang kategorik ya, sedangkan yang kuantitatif itu lebih numerik, lebih mencangkup angka gitu. Ini kalau kita run ya. Nah, di sini dari dataset Ames Housing itu jumlah kolom yang memiliki tipe data kuantitatif yaitu jumlahnya 39. Sedangkan di kolom kualitatif itu ada 43 ya. Nah, di sini juga ada beberapa bukan beberapa ya. Di sini juga ada tampilan mengenai variabel apa saja yang kuantitatif dan juga kualitatif ya. Di sini contohnya saya sebutkan beberapa saja. Misalnya di kuantitatif di sini ada variabel order, pit, misub class, slot frontage, slot area, overall qual, overall count, year build, dan masih banyak yang lainnya ya. Di sini ada jumlahnya 39. Nah, sedangkan di kualitatif itu ada miss zoning, street, alley, lot shape, land contour, utility, lot config, land slope, dan masih banyak yang lainnya. Yang mana di sini ada 43 ya, nggak mungkin saya sebutin satu-satu. Oke, selanjutnya kita akan identifikasi kolom dengan tipe yang tidak tipe data yang tidak sesuai ya. Yang dimana ini apa namanya? Duh, kita mana tadi? Masih mencangkup dalam pemeriksaan awal data ya. Yang dimana kita memastikan tipe data itu sesuai sebelum kita analisis. Jadi tidak ada tipe data yang ini ya, tidak ada tipe data yang salah gitu. Nah, sejauh ini jika kita mendeteksi dari datasetnya itu uh, kolom dengan kolom dengan tipe data yang tidak sesuai itu belum ada ya, tidak ditemukan gitu kolom dengan tipe data salah. Jadi sejauh ini masih aman. Oke, kita lanjut ke identifikasi data duplikasi dan pengecekan konsistensi kategori. Nah, di sini dimana ini mencangkup ini ya. Duh, ini mencangkup ya ini poin keempat ya. Jadi kita menggunakan fungsi duplicate dan juga sum. Lalu kita uh, ya ini ya fungsi dari duplicated ini ya. Kita mendeteksi kategori yang tidak seragam. Lalu kita jelaskan ya apakah data mengandung duplikasi dan inkonsistensi ya. Yang mana tujuan ini memastikan tidak ada data ganda atau kategori yang tidak konsisten. Nah, tidak konsisten di sini yang dimaksudkan adalah itu ada huruf yang besar, ada juga huruf yang kecil gitu. Ataupun ya yang lainnya lah ya. Nah, di sini kita nggak usah berlama-lama lagi, kita coba run ya kodenya. Nah, di sini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, di sini pertama dulu deh, outputnya itu mengidentifikasi duplikasi data yang ada di dataset Ames Housing ini. Yang dimana sejauh ini jumlah baris yang terduplikat itu adalah 0 ya, yang berarti tidak ada data ganda dalam dataset Ames Housing ini. Lanjut di ini ya, menghitung total potensi inkonsistensi kategori seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi di sini dia mendeteksi dari setiap variabel atau setiap fitur yang ada di dataset Ames Housing. Nah, di sini contohnya di yang pertama ini kolom miss zoning ya. Yang mana di sini ada 4
empat data yang berpotensi sifatnya itu inkonsistensi ya, entah itu hurufnya ada yang besar, ada yang kecil, ataupun mayoritasnya itu angka, tiba-tiba ada yang huruf gitu atau kategorik. Nah, itu menimbulkan potensi inkonsistensi pada suatu data. Nah, ini ada total keseluruhan potensi inkonsistensi kategori, yaitu ada 95 ya, dari setiap kolom yang ada di dataset Ames Housing ini gitu. Oke. eh nah, selanjutnya kita akan melakukan cek missing value, yang mana di sini bertujuan untuk mengidentifikasi data kosong dan menjelaskan strategi penanganannya. Nah, di sini kita coba run dulu ya kodenya. Nah, di sini dari kode yang saya buat di sini, dia akan menampilkan output mengenai total missing value dalam dataset Ames Housing ini, yang dimana di sini totalnya adalah 15.749, yang dimana di sini urutan pertamanya adalah berada di kolom pool Kici ya, pool Kici, yang dimana di sini totalnya itu ada 2.917 ya. Nah, ini urutan pertama yang memiliki missing value terbanyak sejauh ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya nah, untuk mengatasi missing value ini, biasanya kita itu memilih median untuk numerik dan modus untuk tipe data yang kategorik. Alasannya itu kenapa? Nah, alasannya itu karena kalau kita menggunakan median ya itu rata-rata itu digunakan untuk data numerik, karena median ini tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim atau nilai yang outlier gitu. Contoh ya, jika jika ada nih satu rumah yang harganya itu sangat mahal banget, lalu rata-ratanya itu akan naik, tapi mediannya itu tetap stabil. Jadi itu eh, sehingga median itu nggak ngaruh ke apa ya, ke harga mahalnya gitu. Seperti itulah kurang lebih ya. Nah, selanjutnya yang apa nih, modus ya. Ya, modus ini mana di sini untuk menangani tipe data dengan jenis kategorik ya. Ya, karena modus sendiri itu menunjukkan kategori yang paling sering muncul, sehingga masuk akal untuk menggantikan data kosong dengan nilai yang dominan gitu. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke poin mengecek outlier ya. Mengecek outlier. Nah, di sini dalam kode yang saya buat di sini kita berfokus ke satu variabel numerik ya, karena di kuisnya sendiri itu kita uh, diminta untuk mengecek salah satu variabel numerik ya. Di sini misalnya contohnya monthly charge, total charge, tenor ataupun lainnya. Nah, di sini kita memilih sell price ya. Nah, sell price sendiri itu kan variabel numerik ya. Nih kalau kalian nggak percaya ya. Nah, di sini di kuantitatif ya, berarti numerik itu kuantitatif. Kita cari sell price. Nah, ini ya. Benar ya, berarti ini adalah variabel numerik atau kuantitatif. Nah, di sini dalam kode ini dia akan menampilkan histogram ya. Nah, jadi di sini saya melakukan dua apa ya? Dua visualisasi, yang dimana yang pertama itu histogram dan juga box plot ya. Ya, box plot. Nah, di sini kita coba langsung run aja. Ini kita besarin dulu ya. Nah, ini mengenai apa namanya?
visualisasi dari kolom sell price atau variabel sell price-nya. Nah, di sini kita jelaskan dulu secara singkat apa sih itu outlier gitu. Mengapa deteksi outlier ini penting gitu sebelum kita analisis deskriptif atau modeling gitu. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya, outlier itu adalah nilai yang jauh dari distribusi normal mayoritas data. Seperti yang saya bilang tadi ya, semisalnya nih rata-rata nilai anak nilai murid siswa di suatu kelas itu rata-rata ya 70. Nah, tiba-tiba ada salah satu anak yang nilai ujiannya itu adalah 20. Nah, itu termasuk ke outlier itu. Karena itu termasuk ke nilai ekstrim ya. Seperti itu. Lalu kenapa sih deteksi outlier ini sangat penting gitu? Karena ini outlier ini bisa membuat hasil rata-rata itu bias ya, tidak dan memengaruhi model prediksinya gitu. Sehingga nanti rata-ratanya itu tidak memiliki konsisten yang stabil karena ada salah satu nilai datanya itu memiliki nilai yang ekstrim. Nah, di sini kenapa sih saya memilih variabel sell price? Ya karena ini merupakan target utama dari sebuah ini ya dataset si Ames Housing ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa dataset ini kan mencangkup informasi rumah yang ada di kota Ames. Nah, sebenarnya banyak juga ya variabel numerik yang bisa difokuskan. Cuma di sini kalau misalnya kita berfokus ke sell price itu kan bisa saja ada harga yang mahal, ada juga harga yang murah gitu. Jadi sensitif terhadap nilai ekstrim gitu. Nah, ini kita jelaskan mengenai gambaran histogram ya. Nah, ini yang ada apa nih? Bentuknya seperti ini ada gedung-gedung gini ya. Ini namanya histogram ya. Lalu yang box spot ini ya seperti satelit kurang lebih kayak gini ya. Nah, di sini kita jelaskan dulu mengenai histogram ataupun visualisasi sell price ini sebelum ditangani outliernya. Nah, sebelum pembersihan ini variabel sell price ini terlihat itu lebih miring ke kanan dan itu sangat tajam sekali miringnya. Nah, yang artinya itu menunjukkan banyak rumah dengan harga rendah dan beberapa dengan harga yang sangat tinggi. Nah, setelah pembersihan distribusinya, nah di sini saya memutuskan untuk mengatasi outlier ini sampai ke titik nol sehingga dia ini melakukan beberapa iterasi atau pengulangan pembersihannya. Nah, sampai nol ya. Nah, di mana di sini ada perbedaan ya mengenai visualisasinya. Nah, di sini yang cukup jelas itu ada di ini ya, box spot ya, di mana di sini sudah tidak ada mana tadi? Sudah tidak ada outliernya. Nah, ini ya outliernya kalau di box spot itu yang bulat-bulat ini. Nah, setelah pembersihan secara iteratif, secara berkala, itu tidak ada lagi tuh outliernya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan histogram ya, di sini seharusnya dia ini tidak apa ya, nggak nggak lebih condong miring ke kanan ya, dia ini lebih stabil ya, lebih stabil, nggak langsung terjun ke kanan gitu, atau apa ya, bahasanya itu lebih seimbang lah. Jadi tidak ada lagi titik ekstrim pada histogram ataupun box plot. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita coba ke apa nih selanjutnya? Statistik deskriptif
numerik ya. Jadi kita akan melihat statistik mengenai variabel numerik atau kuantitatif. Nah, ya kan, yang dimana di sini tujuannya itu menggambarkan data numerik secara ringkas. Nah, ini kita coba run ya. Nah, ini ya, statistik, statistik deskriptif kuantitatif ya, atau numerik. Ya, dimana kalau di tipe data numerik atau kuantitatif di sini dia ada beberapa poin utama ya. Yang itu yang pertama mean ya, mean, lalu ada median, dan juga STD, CV, dan IQR. Nah, di sini ya seperti kita tahu lah ya, kalau mean itu kan nilai rata-rata ya, nilai rata-rata dari seluruh data numeriknya. Lalu kalau median itu nilai tengah, yang dimana ini menunjukkan nilai tengah setelah data diurutkan lebih tahan terhadap outlier. Lalu ada STD, yaitu standar deviasi, yang mana di sini dia ini menunjukkan seberapa jauh penyebaran data dari rata-ratanya. Lalu CV yaitu coefficient of variation, yang ini adalah perbandingan variasi relatif terhadap rata-rata. Nah, makin besar, aduh maaf, makin besar nilainya berarti itu datanya itu semakin bervariasi. Seperti itu. Lalu kalau yang terakhirnya ada IQR ya, interquartile range. Nah, rentang antara kuartil 1, Q1 dan kuartil 3, Q3 ini menggambarkan sebaran utama datanya. Nah, ini mengenai IQR ini saya kurang paham ya sebenarnya. Nah, di sini dia akan menampilkan uh, statistik dari kolom numerik aja ya, atau kuantitatif aja. Di sini nggak ada tuh yang namanya bagian bagian siapa yang kategorik atau kualitatif. Nah, di situ. Oke. Nah, di sini kalau kita buat sebuah interpretasi atau sebuah apa ya, cerita gitu ya. Apa sih namanya? Saya lupa. Nah, di sini kalau kita buat asumsi sementara ya, jikalau berdasarkan statistik kuantitatif ini, mana ya, yang memiliki CV ya. Nah, karena CV ini lebih mudah mudah apa ya, mudah dicerna bagi saya. Nah, di sini ya, kita cari nilai CV yang paling besar. Nah, ini ya, ada pool area. Nah, pool area itu memiliki nilai CV 16,76, yang berarti itu ukuran pool area ini bisa saja bervariasi ya, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa CV ini perbandingan uh, variasi ya, perbandingan sebuah variasi. Jika angkanya lebih besar, itu kemungkinan variasinya juga lebih banyak. Nah, di sini kita buat lagi misalnya apa nih? Lot area deh nih. Lot area ada 0,68. Ya kan? Bisa saja ini variasi ukuran tanahnya itu juga cukup banyak ya. 68 ini juga ada yang apa nih? Ini saya kurang tahu nih apa nih. BSM Kevin ini saya kurang tahu artinya apa. Lot area itu udah pasti ini ya, besar areanya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke statistik deskriptif kualitatif. Nah, yang berarti di sini dia akan menampilkan apa ya, statistik dari tipe data kategorik atau kualitatif. Nah, di sini ada dua poin ya, yaitu yang pertama itu frekuensi dan juga presentase. Nah, di sini di tahap ini frekuensi di sini itu menunjukkan berapa kali sebuah kategori muncul dalam data, sedangkan presentasi itu menunjukkan seberapa besar proporsi kategori tersebut terhadap keseluruhan data dalam bentuk ya present ya, kok present, present ya present.
persen. Nah, presentase ya, karena itu ya presentase. Nah, jadi di sini contohnya pada kolom yang pertama dulu deh, mass zoning ya. Mana di sini dia ini memiliki presentase 76% ya seharusnya, ya 76%. Yang dimana 76% ini eh, berada di zona RL ya, yang dimana RL ini residential low density, artinya mayoritas rumah berada di area perumahan yang luas dan tenang gitu. Lalu pada kolom street ya, pada kolom street di sini 99,55% ya, dia ini jalannya tuh pave ya atau beraspal gitu. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi dia ini lebih mencangkup tipe data yang kategorik sehingga kita bisa membayangkannya itu lebih jelas gitu. Hmm, seperti itu. Jadi secara keseluruhan ya dalam statistik deskriptif kualitatif ini bahwa berdasarkan dataset Ames Housing ini wilayah Ames ini merupakan kawasan hunian yang infrastruktural ini ya bervariasi dengan eh, dengan apa dengan hasil outputnya yang memiliki apa nih memiliki variasi yang cukup banyak juga ya, dan presentase yang melengkapi variasi tersebut. Jadi dari statistik ini kita bisa memahami gitu gambaran umum lingkungan tempat rumah-rumah tersebut berada. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ya, di sini kita akan memvisualisasi data, ya, memperjelas distribusi dan hubungannya antar variabel. Nah, di sini kita melakukan 3 visualisasi ya. Yang pertama itu histogram, lalu yang kedua box plot dan juga bar chart. Nah, ini kita langsung run aja. Nah, oke ya. Ini kurang lebih sama saja, ya hampir sama lah dengan saat kita melakukan pengecekan outlier ya. Yang dimana di sini kalau kita lihat dari histogram ya deh, dari histogram ya, mengenai distribusi sel pressnya itu. Jadi di sini bentuk kurva, bentuk kurva ya, ini garis-garis ini kurva ya. Kurva ini tampak miring ke kanan ya. Jadi kita bisa lihat itu ada yang namanya skewed ya, skewed. Nah, yang mana ini kan lebih ke apa ya? Lebih ke miring ke kanan sehingga bisa disebutnya itu right skewed ya, skewed. Nah, jadi ada sedikit data dengan harga tinggi di sisi kanan gitu. Lalu oke, selanjutnya kita kaitkan ya. Kita akan kaitkan dengan statistik deskriptif gitu. Nah, ini contohnya itu misalnya kita uh, oke, dari hasil statistik kuantitatif sebelumnya, nilai mean rata-rata itu lebih besar dari median ya, si sel price ini. Yang menandakan itu distribusi yaitu miring ke kanan ya, atau positive scale. Bentar, ini kita show height dulu ya. Lalu kita cari sel price ini ya. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa penimbulan atau munculnya right scale itu karena mean ini lebih besar dari median ya. Nilai mean ini lebih besar dari median nih. Median, lalu kita cari sell price ya. Nah, di sini cara baca yaitu setelah saya cari di internet itu
bacanya itu 163.000 ya, 163.000, sedangkan di medianya itu 155.000. Cara bacanya kurang lebih gitu ya. Saya kurang paham mengenai notasi ilmiah matematika ini, tapi kurang lebih bacanya seperti itu. Nah, jadi dari hasil artinya seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa rumah jauh lebih mahal dari kebanyakannya, namun jumlahnya itu agak sedikit ya. Nah, lalu selanjutnya di blok box plot ya, box plot ya. Di sini menggambarkan penyebaran data harga rumah setelah outlier dibersihkan. Nah, di sini sama saat kita melakukan pengecekan outlier tadi ya, sudah tidak ada nilai ekstrim lagi di luar ini ya, di luar apa sih namanya, jangkauan grafiknya ini. Hmm. Lalu kalau kita kaitkan dengan statistik deskriptif, nah dari statistik kuantitatif nilai IQR dari sell price ini cukup lebar ya, yang menunjukkan variasi harga rumah yaitu yang besar, tapi sekarang distribusinya itu lebih stabil setelah melakukan apa eh, setelah melakukan penanganan ini ya, apa namanya, penanganan outliernya gitu, dimana ini kita membuat hasil analisis deskriptif berikutnya itu menjadi lebih akurat tuh. Selanjutnya di bar chart ya, di bar chart di sini kita memperlihatkan bahwa hubungan antara kualitas bangunan dan harga rumah ya, kualitas bangunan dan harga rumah. Nah, terlihat jelas bahwa semakin tinggi kualitas rumah, semakin tinggi juga harga jualnya. Hal ini konsisten dengan hasil statistik deskriptif bahwa meskipun variasi kualitas rumah tidak terlalu besar, perbedaan kecil dalam kualitas dapat menyebabkan perbedaan harga yang cukup signifikan gitu. Seperti itu. Oke. Baik, mungkin kita langsung ke poin ulasan ya dari praktikum ini. Jadi aduh, berisik banget. Sebagai kesimpulan, proses data cleaning dan analisis statistik deskriptif pada dataset Ames Housing ini telah berhasil dilakukan ya sejauh ini. Setelah menangani missing value dan outlier, dataset yang kita peroleh saat ini sudah cukup bersih dan siap untuk dianalisis lanjutan. Nah, dari hasil statistik dan visualisasi, kita dapat melihat bahwa sebagian besar rumah memiliki kualitas menengah dengan ukuran lahan yang bervariasi dan harga rumah cenderung mengikuti kualitas bangunannya. Nah, seperti itu. Baik, mungkin itu saja penyampaian yang dapat saya lakukan. Bila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.